warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spicy Blue TV bersama saya Sinta Nordka. Teman-teman, lagi-lagi kita akan ngobrolin masalah Tenovi dan Mas Agus. Dan kali ini ada dua hal yang terjadi pada hari kemarin. Yaitu yang pertama adalah konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum Tenovi. Dan di sana mengkonfirmasi bahwasannya akan mengundang kuasa hukum Mas Agus untuk melakukan mediasi nanti pada hari Jumat. Kalau aku lihat ya, itu mereka mulai mencermati bahwasannya Mas Agus sudah mulai melaksanakan pengobatan, kayak misalnya pergi ke JEC, kemudian bahkan tadi, bukan tadi ya, kemarin siang sudah pada suatu titik ada jadwal operasi yaitu hari Rabu minggu depan. Jadi mungkin juga berdasarkan itu, Tenovi akhirnya, wah ini kayaknya Agus udah mulai perlu uang nih untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Maka dari itu, dari pihak Tenovi kemudian eh, menginisiasi suatu pertemuan, yaitu untuk mediasi sehingga uang yang ada di yayasan dapat digunakan. Tentunya digunakan untuk pengobatan Mas Agus. Nah, kejadian kemarin juga yang kedua yaitu munculnya Mas Agus plus kuasa hukum, kemudian kuasa hukum Tenovi dan kuasa hukum dari para donatur di acara iNews, di acaranya Abraham. Abraham kemarin sudah mengunjungi kedua belah pihak dan sekarang mengundang kedua belah pihak untuk datang ke kemarin acaranya TPS ya. Aku lupa singkatannya apa sih TPS, tapi kayaknya TPS sih namanya. Nanti kalau misalnya salah aku koreksi di ini ya, di caption ya. Nah, karena dua hal tersebut tadi, makanya malam ini kita akan coba menganalisa, ngobrol-ngobrol tentang adakah perdamaian yang akan terjadi di antara kubu Teh dan Mas Agus. Kalau kita lihat, ini kubu Teh seperti di awal itu sangat konsisten bahwasanya uang yang terkumpul itu adalah uang milik Mas Agus. Hanya saja pihak Tenovi ini tidak setuju jika penggunaannya ini dibrekkan 100% di Mas Agus karena ada pengalaman yang kurang mengenakkan mungkin ya ketika misalnya tidak diawasi dan kemudian Mas Agus ini menggunakan uang donasi tersebut untuk hal-hal yang bisa dibilang tidak semestinya, tidak dengan sesuai niat awal. Nah, tetapi dari pihaknya Mas Agus, dan ini terjadi setelah munculnya uh, orang baru ya, yaitu Farhad Abbas yang kemudian ditunjuk sebagai kuasa hukum Mas Agus. Jadi ini nggak tahu nih apa nasihat atau advice hukum dari kuasa hukum Mas Agus terhadap Mas Agus sehingga pada akhirnya masalah yang tadinya tidak terlalu panas bisa diselesaikan dengan mediasi yaitu di podcastnya Densu. Namun tiba-tiba ada tindakan pelaporan atau tindakan hukum terhadap Teknovi atas tuduhan pencemaran nama baik, bahkan kemudian pemerasan. Sebenarnya banyak pihak yang menyayangkan hal ini karena pada dasarnya sesuatu yang bisa dibicarakan baik-baik dan tidak sampai ke ranah hukum, kenapa harus dibawa sejauh itu? Sedangkan masalah ini awalnya adalah dasar kemanusiaan, dasar membantu. Nah, kok ujung-ujungnya malah dilaporkan. Ini uh, moralnya ini kayaknya perlu dipertanyakan, kurang lebih seperti itu. Tetapi ya kembali lagi bahwa ada hak setiap warga negara yang merasa uh, terancam atau merasa tidak nyaman untuk melaporkan hal itu terhadap kepolisian. Itu memang dilindungi oleh undang-undang. But anyway, nasi sudah menjadi bubur. Memang ada proses pelaporan dan sekarang masih berjalan. Dan selain proses pelaporan, yang sangat sekali disayangkan adalah adanya pembulian dari netizen kepada Mas Agus. Ini unik ya, biasanya yang dibully adalah yang dilaporkan. Karena yang dilaporkan ini biasanya kan orang yang berbuat nakal. Tapi kali ini yang dibully adalah yang melaporkan.
Karena apa? Karena yang melaporkan dinilai oleh masyarakat Indonesia itu seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Ini adalah penilaian netizen. Ya sah-sah saja ya netizen untuk melakukan penilaian karena memang sekali lagi netizen itu bereaksi atas segala sesuatu yang dipertontonkan, yang ditunjukkan oleh seseorang. Baik itu sikapnya, baik itu apa yang dia lakukan, bahkan bisa jadi background atau apapun itu. Nah, dalam kasus Agus ini, untuk perdamaian, perdamaian, apakah akan terwujud? Karena kalau aku lihat sebenarnya di beberapa kali wawancara, ini Mas Agus sudah mengirimkan signal sebenarnya kepada tim kuasa hukum Tenovi. Bahwa sering sekali Mas Agus bilang, duduk bareng, sini dong, gitu kan. Kapan Tenovi datang? Walaupun kemudian kita tahu bahwa kuasa hukumnya ini selalu agak sulit rasanya untuk duduk bareng. Kuasa hukumnya ini lebih memilih sesuatu yang kontroversial. Uniknya saat di iNews ya, ini unik sekali. Kenapa? Karena di sekitar akhir acara, itu Pablo berusaha untuk menanyakan langsung kepada Mas Agus. Jadi dia pengen, ayo Mas Agus gimana nih? Dari lubuk hati yang paling dalam, apakah tidak ingin ada perdamaian? Di situ memang Agus seperti agak bingung ya. Dan akhirnya sempat dia bilang bahwasannya saya ikut kuasa hukum. Karena mungkin memang ya Agus ini sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada kuasa hukum. Jadi dia ini seperti takut salah ngomong. Tetapi yang perlu diketahui ya, sebenarnya dalam suatu kasus, kuasa hukum adalah wakil dari seseorang. Misalnya dalam hal Agus ya, Farhat adalah wakilnya Agus. Jadi sebenarnya hak utama untuk berbicara, untuk mengemukakan pendapat, keinginan Agus seperti apa, inilah yang harusnya direpresentasikan oleh tim kuasa hukumnya, bukannya sebaliknya. Ini kalau asumsi saya ya sebagai seorang netizen, kalau melihat dari luar, ini rasanya, ini Agus ini menyerahkan segala sesuatunya ke tim kuasa hukum, sehingga terserah deh ini kasus dibawa kemana oleh tim kuasa hukum. Dan ya, emang akibatnya jadi agak berlarut-larut gitu loh. Coba deh kita dengar dulu komentar Agus saat di iNews ini di akhir acara ya. Apa yang dibilang Agus? Terakhir, Mas Agus apa yang ingin disampaikan? Boleh tadi Agus ingin ke maaf ya Pak Pablo ya. Singkat saja ya Mas Agus. Iya baik. Pak Pablo tadi bilang apa tadi? Eh, Kalau dari kemarin baik-baik saja, mungkin Mas Agus sekarang udah selesai. Justru ya karena permasalahan seperti itu makanya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agus ini terobatin gitu. Gitu. Kenapa nggak terjun langsung datengin ke Agus gitu? Dan sudah disuratin ya, Mas Agus? Cuman disuratin aja, sudah tapi kan tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah, gitu. Setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja sih. Ya, ada rinduan dari lubuk hati paling dalam. Sesungguhnya coba dibangun komunikasi, didatengin. Nah, kita sudah tangkap. Nanti kita akan cari waktunya untuk ketemu, oke? Nah, jadi pengen didampingi sebenarnya Agus itu ya. Tapi kan Agus sudah mencari pendamping yang lain. Jadi gimana dong? Tenovi harus bilang apa? Sedangkan pendamping yang lain ini sudah memilih jalan yang mainstream, yang kontroversial. Aduh, tapi benar kata Mas Pablo tadi ya, sebenarnya kalau huru hara ini tidak terjadi, mungkin Mas Agus sudah bisa diobatin ke Singapura. Karena memang itu adalah tujuan awal. Ini malah tertunda kan beberapa waktu sehingga yang terjadi malah sebaliknya. Mas Agus yang sempat karena pelaporan itu ya sempat harus ke sana ke sini bikin laporan, bersaksi segala macam, pergi ke podcast-podcast. Ini kan hal yang nggak harus dilakukan sebenarnya. Kalau di awal itu ya nggak usah lapor, diselesaikan aja secara kekeluargaan. Tetapi ya sudahlah ya.
Nah, kita ini menggemas sekali kalau udah begini nih. Oke, 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 oke. Kembali ke topik awal kita, perdamaian. Akankah tercapai kalau kita lihat kuasa hukum Mas Agus ini masih kekeh? Bahkan ketika kuasa hukum Teh Novi Mas Pablo ini menyampaikan ya di iNews terbuka bahwasanya kita sudah undang untuk mediasi hari Jumat besok. Terus kuasa hukum Mas Agus ini, oh tidak bisa, tidak bisa. Terus ini gimana? Apakah akan ada titik temu dalam waktu dekat? Ataukah ketemu jalan buntu lagi masing-masing pada pendiriannya? Oh iya, sempat disampaikan bahwasannya dari kuasa hukum Mas Agus ini bilang, kembalikan uang 1,3 M ke rekening Mas Agus, maka laporan saya cabut. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman setuju nih dengan pendapat dari kuasa hukum Mas Agus? Hah, kalau aku entahlah, aku makin kesini makin bingung. Jadi ujung-ujungnya udah deh terserah deh mau apa gitu. So, oke, kita sebagai netizen kita lihat nanti. Tapi prediksiku hari Jumat nanti nih kuasa hukum Mas Agus nggak datang. Ini prediksiku. Kalau teman-teman gimana? Kira-kira silahkan komen uh, tentang prediksi kalian dan kita lihat nih hari Jumat besok mana yang benar. Terima kasih. Spicy Blue TV, bye-bye.